Tarik napas dalam-dalam. Dorong kuat-kuat. Semangat. Airnya datang, airnya datang. Dewa obat kecil, apa yang kau berikan padaku? Kok tiba-tiba aku hamil dan melahirkan? Tahan sebentar lagi, hampir keluar. Semangat, kepalanya sudah kelihatan. Dorong lagi. Bayinya sebentar lagi lahir. Semangat. Lahir, lahir. Aku memang jenius. Obat untuk membuat pria hamil pun berhasil kuciptakan. Selamat Dewasian, mulai sekarang Anda adalah ibu pria satu-satunya di Istana Langit. Cepat susui bayinya. Cepat panggil Dewa Tai Shang Lao Jun. Minta dia membelaku. Kacau. Kacau sekali, Dewa obat kecil. Bulan lalu NU salah minum obatmu, sampai boneka tanah liat yang dibentuknya. Jadi otak cinta semua. Sekarang, kau malah bikin dewa pria hamil dan melahirkan. Ini tidak pantas sama sekali. Aku kan cuma mau tingkatkan angka pernikahan dan kelahiran. Sekarang cewek-cewek nggak mau punya anak. Mending kita ganti cara, biar pria yang lahirin. Diam, kacaukan tatanan langit, turun ke bumi sekarang juga untuk menjalani cobaan. Introspeksi diri baik-baik. Keluarga Huo. Surat pertunangan, aku ini. Mengambil alih tubuh orang. Ambil. Yuyu, kamu harus bertahan hidup dengan baik. Pergi ke ibu kota cari Huo Beichen. Kalau nggak bisa dapat cintanya, ya dapatkan uangnya. Nenek. Pangeran ibu kota, Huo Beichen. Punya ikatan pertunangan dengan pemilik tubuh asli, tapi cuek sama keluarga pemilik tubuh asli. Nenek, serahkan masalah pertunangan ini padaku. Tenang saja. Buka pintu. Aku kan cacat, biar aku mati. Tuan muda, tuan muda. Surat pertunangan ini lumayan berharga ya. Suami Huo Beichen ibu, cacat nggak bisa urus diri sendiri. Kayaknya sebentar lagi mau mati ya. Hihi. Siapa yang ngutuk aku? Siapa? Mau halangi aku? Nggak mungkin. Tuan muda kambuh lagi hari ini, ngotot mau bunuh diri dengan potong pergelangan tangan. Sejak kecelakaan mobil bikin kakinya lumpuh. Tuan muda jadi kayak orang lain, tiap beberapa hari mau bunuh diri. Dokter sudah masuk lama sekali, tidak tahu apakah dia berhasil diselamatkan atau tidak. Tuan muda yang tadi kalian bicarakan, yang selalu mencari cara untuk mati. Apakah itu Huo Beichen, putra keluarga Huo? Ya, siapa lagi kalau bukan dia? Jika Jenderal Huo benar-benar mengalami sesuatu yang buruk, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Wah, apa yang ditakutkan? Jika dia meninggal, kalian bisa melayani saya dong. Nanti saya berikan gaji 2 kali lipat, jaminan 7 jenis asuransi dan 2 dana pensiun semua saya tanggung. Ada juga bonus akhir tahun loh. Kamu siapa? Orang desa mana yang berani mengutuk tuan muda? Cepat tangkap dia. Jangan mendekat. Saya datang mencari suami saya. Suami saya adalah Huo Beichen, putra ketua keluarga Huo. Omong kosong. Siapa suami kamu? Kakak Beichen tidak pernah bertunangan. Kamu cewek liar yang keluar dari lumpur saja. Berani bicara sembarangan di sini. Ini dia suami saya yang cacat badan dan lemah jiwa. Penampilannya cukup tampan loh. Kamu? Aneh, dia tidak membuka mulutnya. Bagaimana saya bisa mendengar dia bicara? Lihatlah, ada saksi dan bukti. Pernikahan ini kamu tidak bisa ingkar. Ini adalah calon suami yang dicarikan nenek untuk saya dulu. Si Yuyu. Suami, kamu akhirnya ingat saya. Baru datang saya sudah kebetulan melihat kamu mau bunuh diri. Tidak tahu kapan. Kamu mati, saya bisa mewarisi hartamu dong. Siapa bilang saya mau mati?
Meskipun saya mau mati, giliranmu tidak akan pernah mewarisi harta saya. Dia bagaimana bisa tahu apa yang saya pikirkan? Kakak Beichen jangan marah. Wanita ini cuma bicara omong kosong. Saya sekarang suruh orang untuk mengusirnya keluar. Lalu apa? Uang beli palsu saja. Kecelakaan mobil Huo Beichen itu. Bukankah itu ulahmu? Huo Beichen, apakah kamu benar-benar tidak ingin mati? Kenapa kamu tidak mau mati? Matikan itu bagus loh. Akhir dari semua penderitaan. Semua masalah selesai. Setelah dia mati, saya dapat harta. Saya akan pesan 10 model pria. Menari DJ di atas kuburnya. Kamu berani mengutuk kakak Beichen mati. Si Yu, kamu tidak hanya berharap aku mati, malah menginginkan hartaku untuk pesan model pria. Mimpi indahmu saja. Baiklah kamu Huo Beichen. Dulu kamu tidak peduli dengan tunanganmu sendiri. Sekarang bahkan jika kamu mati, kamu juga tidak mau saya mewarisi hartamu? Tuan muda. Kakak Beichen muntah darah, cepat panggil dokter. Dewa Taisha Ngaojun di atas, cepat buat suamiku tewas. Hukum aku jadi janda termuda dan terkaya di kota ini. Dokter, kamu harus sembuhkan aku. Jangan sampai orang gila itu berhasil. Kakak Beichen, jangan sampai ada apa-apa padamu. Tak disangka, ada orang bodoh yang membantu mengirim Huo Beichen pergi untukku. Benar-benar ditolong langit. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Muda? Di dada Tuan Muda ada darah beku yang menumpuk bertahun-tahun. Setelah darah bekunya dikeluarkan tadi, sekarang tubuhnya jauh lebih baik. Kalau begitu, Nona Si yang menyelamatkan Tuan Muda ya. Apa? Kok bisa? Kalau dia sembuh, bagaimana aku bisa pesan model pria lagi? Kamu masih mikirin model pria? Aduh, sial. Tuan muda pingsan lagi. Warna wajah Tuan muda belum pulih sepenuhnya. Sekarang kena rangsangan dan shock lagi. Kali ini mungkin ada risiko jadi orang koma. Orang koma? Bukannya itu artinya tinggal selangkah lagi? Tidak. Aku belum menikah. Kamu tidak boleh mati. Si Yoyo, Kamu sudah bikin kakak Beichen. muntah darah, masih mau apa lagi? Ini cuma pingsan palsu karena aliran darah terbalik. Ilmu pengobatan dunia ini payah banget. Saatnya tunjukin. Kalian pengobatanku yang sebenarnya. Jangan sok misterius. Kamu cuma cewek desa. Ngerti apa soal pengobatan? Kalau kakak Beichen ada masalah lagi, keluarga Huo pasti tidak akan melewatkanmu. Tuan Muda Huo tadi muntah darah beku, sekarang dibantu Nona Si. Melancarkan aliran darah, tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ini tidak mungkin. Nona Shi, tak disangka keahlian pengobatanmu setinggi ini. Ternyata ucapanmu tadi untuk merangsang Tuan Muda. Agar muntah darah beku. Mulai sekarang, Anda adalah Nyonya Muda kami. Terima kasih, Nyonya Muda. Tunanganku ini ternyata tidak sederhana ya. Tuan Muda selalu menolak minum obat bertahun-tahun. Tubuhnya pasti akan terkuras. Baguslah tidak minum. Tunggu aku menikah dulu baru tewas. Urusan setelah kau pergi pasti akan kau turunkan dengan baik. Pasti tidak akan biarkan usaha keluarga Huo jatuh ke tangan orang yang menyebabkan kecelakaanmu. Apa aku benar-benar difitnah? Aku mengecewakanmu. Aku tidak ingin mati sekarang. Setelah Nyonya Muda datang, Tuan tidak hanya berhenti ancam bunuh diri, tapi sekarang juga mau minum obat dengan baik. Aduh, Nyonya Muda, Anda benar-benar pembawa keberuntungan kami. Siapa yang suruh panggil dia Nyonya Muda? Tuan, Nyonya Tua minta Anda bawa Nyonya Muda ke ruang tamu. Si Yoyo, tunggu sampai di depan nenek. Nanti aku bereskan kamu. Tunggu, kamu baru datang ke keluarga Huo? Bagaimana nenek tahu kamu datang? Kamu tahu suamiku tinggal di mana? Suamiku adalah anak seluruh keluarga Huo Beichen. Nggak kenal. Kamu tahu suamiku tinggal di mana? Suamiku adalah anak seluruh keluarga Huo Beichen. Nggak tahu. Rumahmu dibangun bagus sekali ya. Nek, Anda cari saya? Halo, Nek. Kamu adalah si Yoyo? Nek, Anda lebih ramah dan baik hati dari yang kubayangkan. Postur tubuh, aura, pantaslah disebut nenek Buddha keluarga Huo. Kulitnya juga putih, waktu muda pasti. Cantik sekali. Kalau sekarang debut, bintang-bintang muda pasti kalah. Sudah, cukup. Jangan bergumam dalam hati.
Nek, telingaku tajam loh. Penjilat. Sayangnya, Nek yang bijaksana seumur hidup, sekarang malah pacaran di masa tua. Udah tua, malah hamil di usia lanjut demi cinta. Malah dikhianati kekasih, keguguran dan tewas. Kasihan banget, kasihan banget. Apa? Nek, dia otaknya sedikit bermasalah. Yin Qiu. Kabar baik besar. Hari ini kok banyak banget orang? Li Jianye, kamu kok datang? Kabar baik. Aku sudah hubungi Rose Edward dari Departemen Reproduksi. Kita bisa punya anak sendiri lewat bayi tabung. Hah? Hamil di usia lanjut? Alur cerita yang begitu aneh. Ternyata dia tebak benar. Profesor Chen Huanran, dia itu. Ahli yang bisa bikin wanita 72 tahun hamil sukses? Iya. Kamu bilang kamu 68 tahun, aku 65 tahun. Kita punya anak lagi. Yin Qiu, apa kamu tidak ingin punya buah cinta kita sendiri? Betul, Nenek, ini kabar bagus sekali. Kalau bisa punya anak untuk kakek Jianye. Lagi? Aku tidak setuju, Nenek. Melahirkan bagi wanita usia berapapun. Itu seperti melewati gerbang kematian. Nenek, pikirkan matang-matang. Urusan keluarga Huo, mana boleh orang luar ikut campur. Nenek, jangan dengarkan dia. Dia cuma gadis desa. Mana tahu perkembangan medis sekarang. Tubuh nenek pasti bisa lahiran lagi. Kamu? Waktu muda dulu, aku lahirkan ibu Beichen. Sekarang di usia ini. Mau menderita lagi? Nenek, aku kurang pikir panjang. Yuyu baru pulang, banyak hal. Ada orang luar tidak nyaman. Kamu pulang dulu. Orang luar. Aku. Pelayan. Yin Qiu. Nenek biasanya kan dengar kata Li Jianye. Kenapa hari ini begini? Hebat. Nenek benar idolaku. Muda jaga usaha keluarga. Tua masih bisa usir teh hijau. Nenek, jangan tertipu dia. Dia itu. Nenek. Beichen benci aku. Bilang suruh aku keluar dari keluarga Huo. Huo Beichen, kamu punya sikap suami? Yuyu tidak hina kamu cacat. Berani sombong di sini? Kalau masih pilih-pilih, ganggu Yuyu. Bawa kursi rodamu keluar dari keluarga Huo. Yuyu itu pembawa keberuntungan keluarga Huo. Yuyu, kartu ini ambil. Mau beli apa? Bebas. Nenek kasih kartu hitam eksklusif padanya. Kak Beichen, aku rawat kamu di keluarga Huo. Bertahun-tahun, tidak pernah dapat perlakuan ini. Terima kasih, Nenek. Aku tidak cari ini, asal bisa. Aku sudah puas. Kemampuan uang Nenek memang luar biasa. Inilah yang selalu kudambakan. Hari-hari hidup sebagai wanita kaya akan segera tiba. Siapa yang mau jadi satu keluarga dengan kita? Wah, Kingman, kamu sudah pulang. Coba lihat ini. Ini adalah tunangan kecil Beichen. Si Yuyu. Nek, Sejak Beichen kecelakaan, selalu murung, ini pertama kalinya aku melihat. Emosinya berubah-ubah begitu besar. Bukankah ini tanda kehidupan? Ini ibu mertuaku, adik iparku perempuan, adik iparku laki-laki. Wajah mereka semua mewarisi Nenek. Tapi otaknya, sepertinya kurang enak, hanya bisa mempercayai Jiang Qian, sampai membuat dirinya bangkrut. Suara siapa? Dia. Kamu bilang siapa yang otaknya kurang enak? Kakak Qian dan kakakku adalah teman masa kecil kami. Sudah lama menganggapnya sebagai keluarga. Berani-beraninya kamu menuduhnya dengan niat jahat. Si Yuyu, ya? Karena Nenek sudah memastikanmu. Setelah kamu menikah ke keluarga Huo, harus hati-hati dalam bicara dan bertindak. Jangan mempermalukan keluarga Huo. Aku mengerti, Bu. Harus diakui, ibu mertua meski sudah setengah baya. Tubuhnya masih begitu molek, tak heran setelah keluarga Huo bangkrut. Masih bisa pergi ke Crazy Horse Show, menari striptease.
Apa katamu, si Yuyu? Kamu ngomong apa sih? Kamu berani mengutuk ibuku? Aku tidak. Kok, apa yang kupikirkan? Huo Beichen tahu semua. Inikah yang disebut hati pasangan suami istri menyatu? Bibi, Kak Beichen. Jangan salahkan Yuyu lagi, salahkan saja aku. Kakak Qian, kamu salah apa? Yuyu, ini salahku. Aku seharusnya tidak merebut semua yang seharusnya menjadi milikmu. Tenang saja, aku akan segera pergi, aku pasti tidak akan mengganggumu. Jangan bilang begitu. Dari sudut pandang hukum, rumah ini milik keluarga Huo, tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Jadi, tidak ada istilah merebut dan mengalah. Lagi pula, kalau kamu pergi dari sini, mau kemana lagi? Kamu tidak punya properti sendiri, tidak punya kemampuan hidup mandiri. Tinggal di hotel juga bukan solusi jangka panjang. Dari sini bisa dilihat, tinggal menetap di keluarga Huo adalah pilihan terbaikmu saat ini. Iya Qian, karena Yuyu tidak menolakmu, tinggallah di sini dulu saja. Baik, Bibi. Yuyu, terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di sini. Izinkan saya menuangkan secangkir teh untukmu, itu sebagai ucapan terima kasih saya. Wah hebat, sengaja pilih yang termahalkan. Ingin menjebak saya agar jatuh kan? Kak Qian tidak mungkin sejahat itu. Yuyu, kenapa kamu memecahkan gelas antik? Milik Bibi? Tolong suruh petugas polisi datang ke sini sekali lagi. Dia tidak mengikuti alur yang saya buat. Kok kamu sampai lapor polisi? Yuyu, karena kamu yang memecahkan gelas ini. Cukup minta maaf saja kan? Bu, ini bukan gelas biasa. Ini barang antik yang ibu beli dengan 40 juta. Dalam pelelangan, nilainya sudah memenuhi standar kasus pidana untuk penyidikan. Kalau sudah pecah, lebih baik kita panggil polisi untuk membuat bukti sah. Wanita penggoda jelek. Aku harus minta yang berwajib memberinya pelajaran. Kamu, bagaimana dia tahu bahwa ini gelas yang saya beli dengan 40 juta? Dalam pelelangan, Tidak disangka dia cukup cerdas, lumayan menarik. HMPH, melapor polisi itu bagus. Nanti ketika polisi datang, kita bisa keluarkan orang jahat dari sini. Membersihkan nama baik keluarga Huo. Tidak boleh biarkan polisi datang. Ini masalah menyangkut reputasi keluarga Huo, kalau orang lain tahu. Kita pasti akan jadi bahan tertawaan. Si Yuyu. Bagaimana sikap kalian selama ini kepada kita? Semua orang bisa lihat, walaupun dia melakukan kesalahan. Pasti bukan bermaksud untuk menyakiti orang. Justru kamu. Baru datang saja, sudah bikin kekacauan di sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja cemburu karena rebutan perhatian. Kak Qian jangan takut, biar polisi yang menyelidiki. Ada orang yang mau pamer, hati-hati malah masuk penjara sendiri. Anak yang sangat baik. Sayangnya, seluruh keluarganya sudah diatur dengan sangat rapi. Ibunya bangkrut, dia sakit parah, adik laki-lakinya ditipu lalu. Jadi waria. Dan saudara perempuannya dikirim ke Pulau Loli untuk melayani Laudeng. Masih punya pikiran untuk membela dia sekarang. Apa? Bagaimana mungkin aku jadi waria? Si Yuyu, jangan kamu buat cerita menakut-nakuti di sini. Alihkan topiknya, cepat batalkan laporan polisi itu. Yuyu, kamu tidak tahu berapa banyak orang di luar sana yang berharap keluarga Huo kita kena masalah. Jangan bikin masalah ini jadi besar, ya? Kalau mau aku batalkan laporan polisi, boleh saja. Aku mau lihat rekaman CCTV. Aku mau lihat sendiri, siapa sebenarnya yang memecahkan gelas itu. Kapan ruang tamu dipasang CCTV? Pergi ambilkan rekaman CCTV itu. Baik Tuan Muda. Tidak usah. Aku tiba-tiba ingat. Gelas itu aku yang memecahkannya. Tadi aku terlalu panik, salah lihat dan tuduh Yuyu. Ternyata apa yang dikatakan si Yuyu itu benar. Kak Qian, ternyata benar kamu yang melakukannya? Qian, ini gelas antik senilai 40 juta. Kok kamu bisa senceroboh ini sih? Maaf Bu, aku benar-benar tidak sengaja. Kak Qian, apakah itu? Si Yuyu yang menakut-nakuti kamu? Si Yuyu, sekarang kamu puas kan? Cepat batalkan laporan polisi itu. Memang benar, tidak diwarisi otakku. Sampai sekarang masih membela Jiang Qian. Sudah, aku sudah bicara ke polisi, semua keadaannya. Anjing penjilat Huo Tianze ini benar-benar menjalankan perannya dengan sangat baik ya. Jadi Jiang Qian kan melihat Huo Beichen tidak bisa menikah. Jadi dia mau pasangan dengan adik ipar yang diam-diam mencintainya. Aku yang diam-diam mencintai Kak Qian, ini aku tidak pernah cerita ke siapapun. Bagaimana dia bisa tahu hal ini? Kalau dikatakan seperti ini,
anak yang ada di perut Jiang Qian. Itu anak adik ipar itu? Tianze, kamu dengan Qian. Apakah benar-benar? Aku tidak. Aku baru saja dewasa, aku bahkan belum pernah pegang tangan cewek sekalipun. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Memang benar bukan anak adik ipar itu. Malam Jiang Qian terkena obat. Dia melewatkan telepon dari Jiang Qian. Juga bukan anak Huo Beichen. Setelah dia kena tumor di kaki ketiganya juga tidak berfungsi lagi. Lalu anak ini, siapa sebenarnya bapaknya? Si Yu, aku seharusnya tidak memuji kamu. Bu, di mana kaki ketiga kakak itu? Aku kok tidak melihatnya? Anak kecil, jangan usil mencari tahu. Siu ini anak, apa yang dia bilang, itu yang terjadi. Lalu tadi dia bilang aku bangkrut. Pergi ke pertunjukan Crazy Horse, aduh, entah benar atau tidak. Kamu harus lebih waspada. Oh iya, Ibu, hari ini kan Ibu mau adakan rapat keluarga. Sekarang waktunya juga sudah hampir. Oh iya, aku hampir lupa. Hari ini adalah hari aku menyerahkan posisi ketua direksi kepada Ming Xiu. Kingman, kamu benar-benar sudah mempertimbangkannya, MA. Selama bertahun-tahun ini, urusan besar kecil grup selalu ditangani Ming Xiu untukku. Kemampuannya aku percaya. Baiklah, semuanya, ayo kita pergi bersama. MA. Xiu. Kamu ini perempuan, lihat bagaimana aku menghadapimu. Posisi ini terlalu memalukan. Huo Beichen lumpuh begitu lama. Masih punya 8 otot perpat, ini benar-benar tubuh yang sempurna, spesimen tubuh. Sudah cukup meraba? Belum. Kalau sudah cukup meraba, bangunlah. Aku sengaja tidak mau. Tuan Ho ini galak sekali, kalau bukan karena dia kaya. Aku tidak akan menikah dengannya. Modal tubuh yang sempurna begini, kalau tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sungguh sayang. Kalau bisa membuat kaki ketiganya berdiri. Mencoba permainan kursi roda, pasti seru. Kamu diam saja. Wah, para sesepuh keluarga ini. Di luar terlihat serius, tapi skandal mereka. Ternyata satu lebih heboh dari yang lain. Om ini hidup setengah umur dengan sikap serius. Tengah umur, malah sama sahabat laki-laki istrinya. Saling suka, kalian bertiga hidup bahagia, itu yang terpenting. Paman Zhao. Selama ini paman-paman istri muda 25 tahunnya. Ternyata ketiga anaknya, bukan anak kandungnya sendiri. 3 anak, 3 ayah, si tukang tanduk ini kasihan sekali. Aduh, maaf semuanya, aku baru turun pesawat. Membuat kalian menunggu lama. Karena Ming Xiu sudah kembali. Mari kita mulai secara resmi. Hari ini mengundang para sesepuh datang. Adalah untuk membahas masalah penyerahan jabatan ketua direksi. Qian, ambilkan dokumen penandatanganan. Ayah mertuaku ini kelihatannya tidak beres. Anak liar dari mana ini, sembarangan saja. Berani lanjang di depan leluhur keluarga Huo, sungguh tak tahu adat. Siapa kau ini? Bagaimana bisa masuk menyusup? Paman, dia adalah tunangan dari desa kakak Beichen. Yuyu, kau baik-baik saja? Jangan-jangan ini pertama kali lihat suasana besar begini, jadi terlalu gugup ya? Teh hijau ini agak panas, tak sengaja tak bisa pegang erat. Si, teh hijau, sialan ini ambisinya sungguh besar. Berdalih merawat Huo Beichen. Tinggal di keluarga Huo, ternyata tujuannya sama sekali bukan Huo Beichen, melainkan ayah Huo Beichen. Mereka berdua bekerja sama, merancang kecelakaan untuk Huo Beichen. Ingin menyingkirkan sang pewaris, supaya aset keluarga Huo ditinggalkan untuk anak haram di kandungan Jiang Yan. Kecelakaan saya, ternyata, dirancang bersama oleh ayah dan Tian. Kau ini Song Ming Xiu. Berani selingkuh dan mengakali aku. Tidak boleh, aku tak boleh biarkan mereka berhasil. Si Yuyu ya? Aku beritahu ya. Keluarga kami Huo ini, keluarga kaya terkemuka di ibu kota. Sudah kau menikah masuk, ubahlah kebiasaan desa kau. Yang tak beradab dan sembrono itu. Ayah, sepengetahuanku, yang memegang kendali keluarga Huo sekarang adalah ibu dan nenek, kan? Ayah dan saya sama-sama dari desa. Pada dasarnya kita berdua
masuk keluarga Huo karena hubungan pernikahan, sama-sama pihak luar. Harap ayah sadari posisinya, jangan mengambil alih wewenang orang lain. Kau, posisi kepala keluarga Huo ini, sebentar lagi akan diserahkan ke Direktur Song. Gadis desa ini masih berani bicara besar. Memang dari desa, tak tahu tinggi rendahnya langit. Asal hari ini tanda tangan perjanjian, rumah ini paman yang pegang kendali. Lihat saja kau bisa sombong berapa lama. Ahem. Menurutku Yuyu bicara masuk akal. Mingxiu sudah umur segini. Jangan lakukan hal-hal yang melampaui batas. Awas reputasi rusak di akhir hayat. Sifat tak mau rugi inilah yang bisa jaga usaha keluarga Huo kita. Iya, ibu benar. Direktur Huo, ini perjanjian penyerahan jabatan, silakan lihat dan tanda tangani. Si tua bangka ini belum naik jabatan, sudah bikin harem sendiri. Sebelum upacara, sudah mesra dengan sekretaris mama di dalam mobil. Hampir terlambat. Bekas di lehernya harus ditutup pakai syal si tua bangka ini. Perjanjiannya simpan dulu. Jelaskan dulu padaku. Ini apa? Katakan padaku, siapa yang buat bekas-bekas di lehermu ini? Tuan Huo, jangan lakukan ini. Ini privasi saya. Ah, King Man. Para tua dan muda keluarga semuanya ada di sini. Kamu bergandengan seperti itu dengan sekretaris Su, sangat tidak pantaskan. Saya yang mendidik dia. Kenapa kamu ikut campur? Atau apakah bekas ini yang kamu buat? Ah, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin saya biarkan dia? Tidak mungkin, syal ini persis sama dengan milikmu. Kenapa bisa ada di leher dia, sekretaris Su? Kamu sudah bekerja di keluarga Huo bertahun-tahun. Apa yang pantas dilakukan? Kamu tahu kan jelasnya. Nenek, tolong adili saya benar-benar tidak berbuat hal yang menyalahi Tuan Huo. Saya tidak bersalah. Saya belum mati juga. Tidak perlu berkabung di sini. Ada apa ini, Shao Mingxiu? Kenapa bisa ada di leher sekretaris Su? Ini sekretaris Su. Dari lulus kuliah sudah ikut King Man. Apakah benar-benar berbuat sesuatu yang menyalahi? King Man, apa sebenarnya penyebabnya? Katakan dengan jelas. Saya hanya saja 2 hari ini leher saya tidak enak. Jadi pergi ke pengobatan Tiongkok untuk kerik kulit. Kebetulan hari ini Tuan Song melihat saya ikut acara. Acara sepenting ini. Jadi meminjamkannya untuk menutupi bekas kerik kulit. Ah ya kan King Man, klinik pengobatan Tiongkok itu. Yang direkomendasikan Kian juga. Ah Kian? Apakah benar seperti itu? Ya, Bu, saya yang merekomendasikan klinik itu. Anda juga pernah ke sana sebelumnya. Ah Xiao Man, kesalahpahaman sudah selesai. Kita cepat selesaikan urusan penting kita. Jiang Qian ini sudah dijadikan alat oleh si tua itu, tapi masih mengira dirinya adalah sahabat karib satu-satunya si tua itu. Si Yuyu, bisakah kamu diam sebentar? Tian De. Jaga cara bicaramu. Tidak menyangka dia begitu melindungi orangnya, sayangnya. Ayah kandung dan cinta lama lihat dia tidak mati dalam kecelakaan. Sekarang berencana mau menaruh racun di obatnya. Bikin dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Sungguh sangat kejam sekali. Ayah dan Jiang Qian malah mau meracuni saya. Selama bertahun-tahun, mertua sering diam-diam memindahkan aset perusahaan. Kalau posisi ketua direksi hari ini diserahkan padanya lagi. Uang dan kekuasaan semua masuk ke sakunya, keluarga Huo ini. Bukan jadi kerajaan pasangan liar itu? Kesepakatan hari ini jangan ditanda tangani dulu. Hari ini urusan keluarga banyak. Penyerahan urusan. Tunda dulu saja. Bukan King Man, kok bisa bilang tidak tanda tangan? Ya tidak tanda tangan? Para sesepuh keluarga hari ini, semua ada di sini. Tidak beda beberapa hari kan? Kamu terus-terusan minta aku tanda tangan. Kamu buru-buru apa sih? Hah? Aku ini juga demi kebaikan grup kita, sekarang. Kalau begitu, aku pergi ke perusahaan dulu, urus pekerjaan. Para sesepuh, permisi. Karena urusan penyerahan posisi ditunda dulu. Kita juga harus pergi. Para sesepuh, hari ini, repot-repot datang. Sungguh minta maaf. Bibi, nenek, aku antar para sesepuh.
pasangan selingkuh ini terlalu lapar. Di depan banyak orang, kabur duluan belakangan. Saking tidak sabarnya. Ah, Ibu, Nenek, aku hari ini juga capek. Aku pulang dulu mandi istirahat. Ibu. Kalian semua bisa dengar. Isi hati kakak Yuyu ya. Apa yang dikatakan si Yuyu? Semua benar? Kakak, kamu benar-benar percaya omongannya? Menurutku dia hanya ingin buat kekacauan. Sudah, anak ini sama ibumu kurang akal. Menurutku Mingxiu akhir-akhir ini memang tidak biasa. Kalian berdua hati-hati, jangan bingung lagi. Aku tahu Bu, Anda pulang istirahat dulu ya. Tianze, kalian berdua dorong kakakmu, kita bersama. Pergi ke kamar ayahmu lihat. Tidak ada barang mencurigakan. Aku juga tidak menemukan tempat yang tidak biasa. Jangan-jangan, benar-benar aku yang overthinking. Ibu, jangan-jangan si Yuyu salah? Ayah dan Tian, bagaimana bisa menyakitiku seperti ini? Salahnya si Yu itu. Baru datang sudah adu domba di rumah. Iya, si Yu itu terlalu jahat. Suka mikir aneh-aneh, buat fitnah untuk mereka. Ternyata kita benar-benar salah paham. Si Yu si gadis ini, sungguh tak tahu aturan, sudah waktunya. Jajari pelajaran yang baik. Ibu, Bei Chen, kenapa kalian semua ada di sini? Wah, kamu lagi cari uang saku rahasia ayah? Butuh bantuanku? Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu. Apa kita sampai harus mengobrak-abrik ruangan seperti ini? Karena aku. Hari ini aku juga tidak bilang apa-apa. Tapi, apa gunanya kalian mengobrak-abrik sini? Si tua sudah bawa istri mudanya ke ruang ganti. Di mall milik keluarga Huo, sekarang mungkin lagi panas-panasnya. Mungkin lagi ciuman. Ruang ganti? Mainnya gila ya? Ibu, Ah, bukannya tadi bilang hari ini mau inspeksi ke mall? oh iya. Benar, Tianze, Shu. Kalian berdua ikut aku, sekalian kesempatan ini. Untuk mengenal bisnis keluarga. Ibu. Kamu benar saja. Kalau ibu suruh pergi ya pergi, banyak omong. Si Yuyu, kakiku tidak enak. Dorong aku. Siap. Ayo. Si Yu itu baru pulang sudah menargetkanku. Kamu jangan sampai melepaskannya. Tenang sayang. Setelah rapat direksi 2 hari lagi, setelah aku jadi ketua, aku akan segera mengusirnya keluar. Tadi kenapa kamu bilang? Lingkungan. Aku yang rekomendasikan ke sekretaris Su? Katakan, ada apa yang kamu sembunyikan dariku? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kita, urusan penting dulu. Jahat banget. Pak Huo, kenapa tiba-tiba datang hari ini? Ada apa? Aku datang ke mall milik sendiri perlu lapor ke kamu? Bukan. Minggir, jangan halangi jalan. Aduh. Pak Huo, ini ruang ganti pria. Tidak pantas Anda masuk. Apa Song Mingxiu ada di dalam? Pak Huo, Pak Song, dia hari ini menandatangani kontrak dengan klien besar. Dia bilang, jangan ganggu siapapun. Siapa yang mau tanda tangan kontrak di ruang ganti? Pergi sana. Tidak boleh, kalian tidak boleh masuk. Kalian sedang apa? Kingman, kalian ini. Kian, kenapa kamu di sini?
Jaket jas ayahmu tidak sengaja kotor. Aku bantu pilihkan jaket baru untuknya. Song Mingxiu ada di dalam? Wah, suara Kingman. Bu, sepertinya kita salah paham. Xiu, kamu lihat? Bapak dan kakak Qian tidak bersalah. Apa yang kamu fitnah ini? Kalau aku ingat tidak salah, Jiang Qian bukannya mengantar orang tua? Kenapa di sini? Setelah mengantar, aku mau keluar cari udara segar. Kebetulan lewat mall. Paman bilang jaketnya kotor, jadi aku bantu pilih yang baru. Betul, Kingman. Klien juga hampir datang. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Bu. Lihat, tas bungkus jaket ada di sini. Pasti tidak salah. Ya Bu, jangan curiga lagi. Ayo kita pergi. Dua anak bodoh ini. Kalau tahu kalau, celana dalam tali kakak Qian masih tersembunyi di bawah bantalan sofa. Kalian pasti langsung hancur. Apa yang di bawah sofa? Apalagi, Kingman? Cepat pulang saja. Ibu masih menunggu di rumah. Buru-buru ingin mengusirku? Jangan-jangan, benar ada sesuatu yang disembunyikan di sini? Tidak, Kingman. Minggir! Song Mingxiu, ini bagaimana? Kenapa ada celana dalam tali wanita di ruang ganti pria? Ini, aku juga tidak tahu. Manajer yang kemari. Ini, bagaimana sebenarnya? Direktur Song, Lihat tuh. sungguh maaf. Mungkin ini milik pelanggan sebelumnya. Tertinggal saat ganti baju. Staf tidak membersihkan dengan baik. Aku akan cari mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Di ruang ganti mal kita, ada yang berbuat seperti ini. Hal yang memalukan dan tidak senonoh, kalian bahkan tidak menanganinya tepat waktu. Apakah kalian ingin menghancurkan reputasi mal kita? Direktur Song benar, saya akan segera mengumpulkan karyawan untuk rapat dan melakukan perbaikan. Kalian berdua, Jangan-jangan sudah bersekongkol. untuk menipu saya? Astaga, sayang, kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kapan saya pernah menipumu? Kak Qian, apa yang terjadi padamu? Ayah, ibu, kakian pingsan. Jangan cuma diam, cepat cari dokter. Akting perempuan licik ini kapan saja bisa dilakukan, saat sampai di saat kritis. Pura-pura pingsan untuk mengalihkan perhatian, tidak heran dia bisa membodohi keluarga Huo. Dokter, apa yang terjadi dengan Qian? Nona Jiang, ini karena kelelahan parah ditambah tekanan emosional, yang menyebabkan penyakit mendadak. Cukup banyak istirahat dan minum beberapa obat, maka akan membaik. Tentu saja dia kelelahan, dia mengandung anak kembar. Sudah sendiri butuh banyak energi dari ibu, dia masih melakukan hal-hal buruk itu. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa tahan? Dokter, bagaimana dengan bayi di perut Qian? Tuan Huo, dilihat dari denyut nadi Nona Jiang. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Oh, jadi ternyata saya salah paham. Shudi, Xiang Yuro, Tu Sizi, semua ini jelas-jelas. Kamu untuk menjaga kehamilan, tapi masih berkata bohong dengan mata terbuka. Apakah kamu pikir saya raja obat ini buta? Resep obat ini persis sama seperti yang dikatakan Yuyu. Mereka berdua bersekongkol. Huo Beichen merencanakan kecelakaan mobil. Hanya ingin menghilangkan ahli waris agar bisa menguasai harta keluarga Huo. Diberikan kepada anak haram di perut Jiang Qian. Jika memang seperti yang dikatakan Yuyu, kita tidak boleh membiarkan harta keluarga Huo jatuh ke tangan orang luar. Beichen, jaga baik-baik Qian. Saya keluar sebentar buat telepon. Oh Qian, saya ambilkan air untukmu dulu. Gunakan sampel darah Jiang Qian. Lakukan pemeriksaan kehamilan lengkap. Periksa lagi dengan baik apa yang ada di perutnya. Apakah itu anak Song Mingxiu? Baik Tuan Huo. Qian, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah lebih baik. Cuma kepala masih pusing. Tianze, Shuyu, kalian pulang saja dulu, dokter berkata. Qian butuh istirahat tenang. Selain itu, kalian masakan makanan untuknya dan kirim ke sini. Ah, Kak Qian, kamu istirahat yang baik ya.
Aku akan suruh kepala rumah tangga buatkan bubur kesukaanmu. Paman, tadi kenapa kamu terlihat panik sekali? Ada apa? Wah, Kingman curiga soal kehamilanmu. Tadi dia bilang mau periksa kehamilanmu. Bahkan mau tes DNA juga. Apa? Kita sembunyikan dengan baik, kok bisa ketahuan? Aku juga nggak tahu. Kalian berdua ternyata memang menyembunyikan sesuatu dariku. Kingman, kok kamu cepat sekali pulangnya? Kalau aku nggak pulang cepat, keluarga Huo, bisa kalian berdua yang bikin kacau. Kamu ngomong apa sih? Tadi aku cuma ngingetin Kian. Supaya dia istirahat lebih banyak. Kamu salah dengar ya? Hah? Iya tante, tadi aku sakit kepala banget. Paman cuma perhatian sama aku. Jangan pura-pura di sini. Jiang Qian, jangan kira aku nggak tahu. Sekarang kamu bahkan sudah hamil. Mama, ada apa? Dengar-dengar Qian pingsan, gimana sih? Jiang Qian, kamu jelaskan. Anak di perutmu, sebenarnya siapa ayahnya? Wah, mertua yang cinta buta ini akhirnya sadar juga. Dia harus nunggu sampai anak Jiang Qian, Song Xiu, baru sadar keberadaannya. Tante, aku selalu menjaga diri. Kalau kamu nggak suka aku pergi dari keluarga Huo saja. Anak kembar di perutmu sudah mulai kelihatan, masih aja ngomong bohong di sini. Jiang Qian hamil anak kembar? Tapi salah satu anak kembar ini bentuk kepalanya. Kok nggak mirip orang Tionghoa ya? Malah mirip orang kulit hitam. Yang menghijau orang akan dihijau balik. Tua bangka, nggak nyangka kamu juga punya hari jadi ayah bahagia ya? Dari kata-kata Yuyu, sepertinya ada gosip yang lebih heboh. Jiang Qian, meski selama ini kamu pura-pura merawat Bei Chen, tinggal di keluarga Huo, tapi diam-diam kamu sudah berbuat berapa banyak hal memalukan. Kamu sendiri yang tahu. Kingman, kok bisa kamu fitnah? Kehormatan Kian seperti ini? Hah, apa? Ada orang yang menghasut di telingamu? Aku nggak mau dengar omongan orang. Aku sudah periksa kehamilan Jiang Qian dan tes DNA. Tunggu hasilnya keluar. Lihat bagaimana kalian berdua mencoba membela diri. Kamu, Pak Huo, laporan pemeriksaan yang Anda minta sudah keluar. Ibu, Jangan. Ibu. Sudah bertahun-tahun aku di keluarga Huo. Aku selalu menganggapmu sebagai orang yang paling kuhormati. Bagaimana bisa kau percaya kata orang luar dan meragukan kesucianku? Jiang Qian, di keluarga ini, kamulah orang luar. Kingman, bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada Kian? Dia sudah merawat Bei Chen di keluarga kita bertahun-tahun. Meski tak berjasa, setidaknya dia sudah bersusah payah. Haruskah kau buka berkas itu dan melukai hatinya? Lalu kau berhenti? Song Mingxiu. Buru-buru membelanya. Apa? Jangan-jangan kau punya niat jahat? Aku mana berani? Aku cuma takut kau dimanfaatkan orang lain. Urus saja dirimu sendiri. Jangan sampai kau dijual, malah bantu menghitung uangnya. Sudahlah, jangan main drama sedih di sini. Buang-buang waktu. Kingman, buka laporannya. Baik. Fakta sudah di depan mata. Apakah aku salah menuduh kalian? Langsung lihat saja. Kakak Kian tidak hamil. Ibu, sekarang kau percaya padaku kan? Bu, aku sudah bilang, kakak Kian sama sekali. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Iya, bagaimana kalian bisa? Meragukan kakak Kian? Apa mungkin Yuyu salah tebak? Kian, Jangan nangis lagi. ibu salah paham padamu. Tidak apa-apa, Bu. Asalkan salah pahamnya sudah jelas. Aku sedikit teraniaya, tidak apa-apa. Sudah, Kian. Jangan terlalu sedih. Ibumu hanya sesaat tidak sadar. Jangan dipikirkan, ya? Sepasang kekasih gelap ini bertindak benar-benar rapi. Bahkan sampai menyuap lembaga pemeriksaan. Dan berakting seolah sangat teraniaya.
Sungguh tak tahu malu. Si Yuyu. Cukup. Sejak kau masuk keluarga Huo, kau bikin gaduh terus. Kau mau hancurkan keluarga ini? Baru puas? Yuk, Aku tidak. kamu ikut aku keluar sebentar. Si Yoyo. Kenapa kamu mengarang cerita? Bilang resep Jiang Tian itu. Resep penguat kandungan, sampai-sampai Bu jadi curiga-curigaan. Siapa yang mengarang cerita? Kamu boleh meragukan karakterku, tapi jangan meragukan kemampuanku. Hari ini aku akan sembuhkan kaki ketigamu ini, biar kamu lihat. Apa itu reinkarnasi Raja Obat Sejati? Tulang kaki kiri mati, meridian kaki kanan tersumbat. Bagaimana kamu tahu? Kamu mau apa? Aku, kok ada reaksi? Kamu benar-benar sembuhkan kakiku. Tapi kenapa kamu lancang padaku? Perawan memang merepotkan. Prosesnya tidak penting, yang penting aku sudah sembuhkan 3 kakimu ini. Tapi, lukamu baru sembuh, jangan berdiri terlalu lama. Istirahat di kursi roda beberapa hari lagi. Tuan Huo sudah dapat info, Direktur Song dan Nona Jiang baru-baru ini dari luar negeri membeli sejumlah racun dari bos produsen narkoba. Cukup sedikit saja, bisa langsung menyebabkan kematian otak tanpa sebab yang jelas. Hah, sayangnya, ayah kandung dan cinta pertamanya. Lihat dia tidak mati dalam kecelakaan selanjutnya. Berencana meracuni obatnya, biar dia mati otak mendadak. Hah, Apa yang dia katakan benar semua? Nenek. Gimana pijatanku? Aduh, enak banget. Hahaha. Si Yoyo, aku peringatkan kamu. Jangan lagi sembarang ngomong. Menjelek-jelekkan Qian dan Ming Xiu. Bu, aku ngomong apa sih? Kamu? Bu. Anda tenang dulu. Hal ini mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Yoyo. Kamu istirahat dulu di kamar. Baik. Bei Chen, ini sebenarnya bagaimana sih? Hari ini di halaman. Dia bilang dia paham pengobatan. Awalnya aku tidak percaya, tapi kemudian dia benar-benar menemukan akar penyebab luka di kakiku. Dan juga menyembuhkan kaki saya. Bagaimana mungkin? Kaki kamu? Banyak dokter terkenal saja tidak bisa menyembuhkannya. Dia cuma gadis desa. Bagaimana bisa? Bei Chen, kamu benar-benar bisa berdiri sekarang? Wah, aku sudah tahu dari awal. Anak Yu ini benar-benar hebat. Hahaha. Oh iya, masih ada lagi. Sebelumnya dia bilang, ayah dan Jiang Tian memasang racun di obatku. Aku menyuruh asistenku memeriksa, ternyata belakangan ini mereka memang membeli sejumlah obat dari bos pembuat narkoba luar negeri. Obat terlarang yang bisa menyebabkan kematian otak. Ah, ini? Maksudmu apa yang dikatakan Yuyu? Kemungkinan besar semua itu benar. Wah, Kingman, sepertinya mereka akan segera bergerak. Kamu harus siap mulai sekarang. Bu, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan pasangan durhaka itu berhasil. Bu, kenapa kamu menyuruh kita turun untuk sarapan pagi-pagi sekali? Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan ya? Aku memutuskan grup Huo akan diambil alih oleh Bei Chen. Tidak boleh. Jiang Qian, apa maksudmu? Bibi, bukannya sebelumnya kamu bilang akan menyerahkan jabatan ketua kepada paman? Lagi pula sekarang kakak Bei Chen masih punya luka di kakinya, belum sembuh. Jika balik ke perusahaan, tubuhnya tidak akan tahan.
Kingman, menurut saya, lebih baik Beichen istirahat dengan baik di rumah saja. Urusan grup bisa diserahkan kepada saya. Song Mingxiu, sekarang kekuatan utama grup Huo masih di tangan saya. Sepertinya kamu tidak punya hak untuk campur tangan dengan keputusan saya. Lebih dari itu, Beichen sejak awal memang ahli waris keluarga Huo. Sekarang pernikahannya sudah ditentukan menurut peraturan. Sudah waktunya menyerahkan usaha keluarga ke tangannya. Tapi Beichen sekarang, Mingxiu, Beichen mengambil alih perusahaan. Sudah menjadi hal yang pasti. Meskipun dia kurang energi, masih ada Kingman dan Yuyu yang membantunya. Justru kalian berdua, kenapa bereaksi sebesar ini? aku, Tentu saja takut ketahuan. Mereka bukan cuma diam-diam memindahkan aset, tapi juga menjadikan ruang ganti mal sebagai tempat mesum. Song Mingxiu diam-diam memasang kamera tersembunyi, merekam semua. Adegan tak senonoh itu. Sungguh keterlaluan. Beberapa hari lagi, aku akan gelar rapat direksi untuk resmi serahkan jabatan ketua. Bibi, tadinya semua kira paman yang akan gantikan, sekarang tiba-tiba diganti. Mungkin bikin pemegang saham dan karyawan kecewa. Jiang Qian, ini bukan urusanmu. Apa kamu terlalu ikut campur urusan keluarga Huo? Maaf Bibi, bukan itu maksudku. Aku sudah kenyang, duluan ke kamar. Kingman. Kian cuma berniat baik, kenapa tiba-tiba bicara kasar padanya? Kenapa? Aku cuma tegur dia sedikit. Kamu sudah tak tega? Song Mingxiu, jangan-jangan dia benar selingkuhanmu? Ngomong apa sih? Sudahlah, aku sebentar lagi dinas. Urusan ini, ikuti katamu saja. Bu, aku pergi dulu. Silakan makan. Si tua ini buru-buru pergi, pasti mau ajak pemegang saham lain tekan ibu, halangi Huo Beichen meneruskan jabatan. Berita utama keuangan. Grup Huo ganti ketua, perebutan kekuasaan memanas. Berita sudah menyebar luas. Ini? Bu, saham kita turun 5,7%. Masih terus anjlok. Halo, Pak Yo, Kingman kenapa? Berita lengsernya Zenyuan. Kok malah dari media keuangan dulu? Saham turun 6%, direksi jadi gempar. 7 direktur sekarang bersatu. Sebelum rapat, kalau Huo Beichen tak bisa tunjukkan prestasi nyata, posisi ketua ini tak akan kami setujui. Ini? Song Mingxiu gigitnya terlalu dalam. Agar Beichen bisa jadi ketua, dia harus tunjukkan prestasi yang bikin semua. Jam sebelum rapat direksi. Kinerja. Keluarga Huo bergerak di real estate dan keuangan. Di kondisi makro seperti ini, dari mana bisa dapat kinerja? Kecuali bisa dapatkan pesanan dari Grup Wen. Grup Wen, keluarga farmasi terbesar di Huakuo ini. Setiap tahunnya memilih satu mitra kerja baru. Memberikan pesanan super besar yang bisa menghidupi sebuah perusahaan. Berukuran menengah selama 3 tahun. Banyak perusahaan yang mati-matian ingin kerjasama dengan Wen. Keluarga farmasi ini, untukku. Si leluhur raja obat ini, kebetulan banget, cocok dengan keahlianku. Beichen, kita sebenarnya bisa pergi ke? Oke, besok kita pergi ke lelang Wen. Sayang, aku belum bilang aku mau ke lelang Wen. Kok kamu sudah tahu? Kakak Beichen, kamu juga datang? Memang di mana-mana ada kalian berdua, pasangan brengsek ini. Ayah, bukannya hari ini pergi dinas? Kok bawa Kian juga ke Wen? Itu kan karena khawatir kamu nggak bisa. Sebagai ayahmu, nggak mungkin lihat kamu jatuh ke lubang. Iya. Perkenalkan, ini adalah Hudawan, Tabib Hu. Dengan kakek Wen Hongbo, teman lama bertahun-tahun. Dengan Tabib Hu di sini, pintu Wen ini, ayah masih bisa ketuk. Tabib? Lebih mirip dukun kali. Hudaoan itu, langkahnya goyah. Mukanya kuning, mata keruh. Matanya buram. Sendiri aja sakit-sakitan, masih mau obatin orang. Kalau Wen Hongbo bergantung padanya, mungkin udah lama diobatin sampai hilang. Ayah, tenang aja. Dengan kartu as di tanganku, Yuyu ini. Hari ini pasti aku dapatkan pesanan Wen. Sayang, tenang,
dengan obat ini. Dengan aku di sini. Pesanan Wen pasti kubantu kamu dapatkan. Nanti biar para direktur ini pada diam. Rendah hati. Cuma kamu? Hari ini memang cantik, udah nggak kelihatan miskin. Tapi di acara kayak gini, bukan cuma cantik doang. Perhatian para tamu terhormat, lelang amal akan segera dimulai. Silakan para tamu segera masuk. Kakek, kenapa? Ada dokter enggak? Cepat panggil dokter. Tolong kakekku. Kalian kan bawa tabib? Cepat suruh dia periksa kakek. Ini, Kenapa? Gak bisa ngobatinya. jangan ikut campur, lelang mau mulai, ayo pergi. Kalau jago, cari aja di lelang buat tantang aku. Si tua ini serahin ke lu. Ayo. Larinya lebih cepat dari kelinci. Kayaknya takut ketahuan gak bisa. Aku cek dulu. Cepat, ada dokter gak? Tolongin kakekku. Kakek sadar ya? Nona. Kayaknya lu yang nyelamatin aku. Makasih ya. Kakek, jantungnya ada masalah lama ya? Harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Aku barusan lancarin pembuluh jantungnya. Tapi cuma sementara, nanti cari dokter. Yang bagus buat rawat rutin. Oke. Makasih banyak ya Nona, nyawaku selamat. Aku inget baik-baik. Kakek inget ya, kita masuk dulu. Iya, ayo. Kakek, gimana? Kakek dengar kakek pingsan. Gak apa-apa, baik-baik aja. Tadi Nona itu yang nyelamatin aku. Tekniknya jago banget, ngobatin hati orang. Pasti bakal jadi partner kuat keluarga Wen ke depannya. Cepetan masuk, awasin, jangan sampai si penyelamat dikerjain. Iya kakek, ayo. Ayo kakek. Lelang tahunan WNS Medicine sekarang mulai. Siapa yang bisa lihat barang berharga, beli koleksi paling langka. Dapat order WNS 3 tahun ke depan. Yuyu, jangan sok-sokan baik deh elu. Bikin kakak Beichen. Hampir telat lelang, rugi besar. Mending mikirin diri elu sendiri. Jangan sampai orang gak dapat, duit juga gak. Elu, silakan nilai 3 barang lelang malam ini. Pertama, buku obat yang udah rusak. Kedua, 1 resep obat. Pil jantung. Ketiga, guci kecil giok hijau 3 kaki. Seukuran baskom, giok hijau berkarat, badan guci penuh ukiran kuno. Lelang WNS tiap tahun bikin mata terbuka lebar. Misalnya naskah medis kuno itu, katanya adalah bagian dari Shang Hanlun. Semuanya adalah dokumen langka yang sangat berharga di dunia. Tentu, guci perunggu kecil itu, katanya adalah tungku ramuan Raja Obat. Alat sakti yang bisa menghasilkan pil, Qi Kiao Ling Long Dan. Lalu bagaimana memilihnya? Semuanya sangat berharga. Pertama, tidak tahu asli atau palsu. Kedua, tidak tahu preferensi kakek Wen. Siapa yang bisa mendapat perhatiannya? Apa? Benda ini di dunia manusia disebut Yao Wangding. Yuyu. HM. Kita mau tahu koleksi yang mana? Aku. Beichen, kamu masih terlalu hijau. Keputusan sepenting ini, kau benar-benar serahkan pada Yuyu. Gadis dari desa ini. Ayah sudah mengundang Dokter Hu. Mungkin. Biarkan Dokter Hu yang putuskan tawaran apa. Kesehatan kakek Wen memang selalu kurang baik. Menjadi kekhawatiran keluarga Wen. Naskah medis kuno dan resep ini sulit untuk mengobati tepat sasaran. Tapi aku punya Yao Wangding ini. Bisa meracik pil emas, ditambah resep terbaikku. Pasti akan mendapat perhatian kakek Wen. Baik, Bei Chen. Kita juga tawar Yao Wangding. Sekarang kita mulai dengan lelang pertama. Koleksi ini seluruhnya hijau,
Konon adalah tungku racikan Raja Obat. Harga awal 2 miliar. 2 miliar 100 juta. Kita harus menang pasti. Aku tawar 4 miliar. Langsung gandakan harga? Direktur Song ini Benar-benar tidak kasih peluang orang lain. Tampaknya Direktur Song ini sangat bertekad. 4 miliar. Si tua ini langsung tunjuk. Langsung tahu berapa uang kita. Benar-benar tidak kasih kesempatan sedikit pun. Yuyu. Kita tambah lagi? Baik, Direktur Song tunjuk 4 miliar. Ada yang mau tambah tawaran? Selamat Direktur Song, langsung sukses di pembuka. Grup Huo di tangan Anda. pasti akan naik level. Gimana lagi? Saya juga persiapan lebih matang, haha. Bicara dengan kemampuan. 4 miliar pertama. Yang Master Huo dari grup Huo, silakan tawar. 4 miliar 300 juta. $5 miliar. Ini kan Direktur Song dan yang Master Huo dari grup Huo? Bagaimana ayah dan anak ini bisa melelang satu koleksi? Sampai mencapai 5 miliar, harganya terlalu mahal. Iya benar. Begitu cepat sampai 5 miliar, ini mana bisa disebut lelang sih? Jelas-jelas ini, perebutan kekuasaan manajemen masa depan keluarga Huo antara ayah dan anak. Kakak Bei Chen, apa kita masih mau terus ikut lelang? Kalau terus bersaing mati-matian seperti ini, aku khawatir tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak kan? Ini adalah uang pertumbuhan kedua untuk pengembangan masa depan keluarga Huo. Aku pasti akan mendapatkan pesanan ini untuk memberikan jawaban kepada Dewan Direksi. Tapi sekarang, dana yang kita miliki tidak cukup. Arus kas grup saat ini. Semua dipakai untuk menjamin penyelesaian proyek Wuhan. Tidak masalah. Meskipun harus menghabiskan semua yang kita punya. Kita harus mendapatkan proyek kerja sama keluarga Wen. 5,5 miliar. Direktur Song, menurut penilaian saya, ini pasti adalah Dewa Obat Sansimia OS Tripod Obat Raja. Selama kita bisa mendapatkannya di lelang, kita bisa mendapatkan pesanan dari keluarga Wen. Oke. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Yuyu. Sudah sampai 6 miliar, apa kita masih mau naikin harga lagi? HMPH, ada apa, Beijen? Apakah danamu sudah tidak cukup? Sudah saya katakan dari dulu. Kamu masih terlalu muda. Hari ini, Ayah akan memberimu pelajaran yang bagus. Kita tidak akan menaikkan harga lagi. Uang kita memang tidak cukup. Hahaha, Bei Chen, hari ini. pelajaran pertama yang ayah berikan padamu adalah, jangan pernah lakukan perang tanpa persiapan. Kamu masih muda, perjalananmu ke depan masih panjang. Hari ini ayah akan memberimu contoh yang bagus, biar kamu tahu. Apa itu perang bisnis yang sesungguhan? Nona muda, tadi di depan pintu kamu kelihatan sangat hebat kan? Kenapa sekarang diam saja? Hahaha. Bodoh, benar-benar mengira bahwa kamu berhasil mendapatkan barang berharga? Yang namanya tripod obat raja itu, jelas-jelas itu wadah cuci kaki dari Raja Obat. Bagaimana bisa sampai disalahkan menjadi tungku pembuatan obat dari Raja Obat? Aku harus akting dengan sangat nyata, kalau tidak. Bagaimana bisa bikin kalian membeli wadah cuci kaki ini dengan harga selangit? 6 miliar, yang pertama. Deal. Selamat kepada Direktur Song dari grup Huo. Berhasil mendapatkan barang lelang nomor 1. Yuyu, lihat kan? Inilah perbedaannya. Di mana orang itu berada, disitulah kesempatan berada. Selamat ya. Selamat Pak Direktur Song. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat ya. Pasangan mesum ini, biarkan kalian sombong dulu. Tunggu sebentar. Nanti kalian akan menyesal. Selanjutnya, ini adalah barang lelang tambahan mendadak. Silakan dinikmati. Kok cuma sekumpulan lobak? Ini dia, target kita adalah sekumpulan lobak ini. 2 juta. 3 juta. 100 juta.
Hahaha. 100 juta pertama. 100 juta ketiga, terjual, selamat kepada grup Huo atas lobah. Beichen. Bukannya kamu bilang Yuyu adalah kartu asmu? Kok cuma bisa beli sekumpulan lobak dengan harga mahal? Hahaha. Aku suka. Aku mau. Aku menghargai semua keputusan Yuyu. Bos kecil Huo ini kayaknya panik sampai coba-coba saja. Kelihatannya cuma lobak biasa, 100 juta. Bisa beli berapa banyak lobak? Benar-benar pemboros. Siapa bilang lobak ini tidak berharga? Ini lobak asal Jinwu. Nilai obatnya lebih tinggi dari bunga salju Tianshan, ginseng Changbai. Banyak lagi. Yuyu, kamu pikir lobak itu ginseng? Hah? Iya juga. Dari desa sih, paling cuma kenal lobak, hahaha. Baik, coba kamu jelaskan, kenapa lobak ini jadi berharga? Tentu tunggu naik harganya, siapa tahu beruntung. Aku bisa untung besar. Tunggu naik harga. Cuma andalkan sekumpulan lobak ini? Hahaha. Baru dapat kabar, lobak asal Jinwu ini, setelah diteliti ilmuwan, punya nilai obat sangat tinggi. Sekarang harganya sudah melonjak, 10 juta per kilo. Lobak Jinwu yang dilelang grup Huo, 40, nilainya 400 juta. Apa? Dan, kuali obat raja obat tadi, setelah diteliti, bagian dalamnya, tidak ada jejak obat, sebaliknya banyak bagian. Ada bekas karat air, sepertinya cuma alat untuk merebus air dan merendam kaki. Apa? Tabib Hu, tadi kamu kan bilang, itu pasti kuali raja obat. Ini bagaimana? Ini. Sudah kubilang, lobak ini sangat berharga. Ada yang 6 miliar akan hilang percuma. Sekarang kalian tahu mengapa Yuyu adalah kartu as di tanganku. Hei, MC, barang-barang yang baru saja kami tawar. Bisa dibatalkan tidak? Tertok sudah. Aku lihat siapa yang berani buat onar di sini. Halo, kakek Wen. Bagaimana mungkin dia kakek Wen? Kakek. Oh, ternyata kau. Iya, aku, penyelamat. Aku tahu kau punya mata tajam. Bisa membeli harta paling berharga keluarga Wen. Kedepannya, semua pesanan keluarga Wen akan kami serahkan ke kalian. Hahaha. Jalan, Perhubungan si Yuyu ini. sungguh luar biasa. Cuma tolong seorang tua. Langsung ketemu kakek Wen. HMPH, kalian berdua. Tadi di depan pintu, cuek sama orang tua ini. Tidak mau menolong. Apa? Sekarang masih mau cari alasan? Hah? Kakek Wen, tolong lihat hubungan baikmu dengan tabibku selama ini. Maafkan kami, aku tadi benar-benar tidak mengenalimu. Tabib Hu. Bagaimana pendapatmu? Kakek Wen, maafkan aku. Aku cuma cari makan, bukan sengaja pura-pura jadi tabib. Untuk mengobatimu. HMPH. Apa? Kamu penipu. Ah, penipu. Kau tega menipuku, habiskan 6 miliar. Untuk beli baskom cuci kaki. Beichen, cepat jelaskan ke kakek Wen. Antara kita ayah dan anak, yang kau beli. Sama dengan yang kubeli. Cepat. Ayah, adik kan mau memberiku pelajaran? Tapi isi pelajarannya salah. Kau, HMPH, tidak layak jadi orang tua. Tidak hanya tidak memberi kesempatan ke anak muda, malah mau pamer di sini. Wen Xuanran, terima uangnya. Buang ketiga sampah ini keluar. Baik kakek. Kakek Wen, tidaklah kakek Wen. Kakek Wen. Rencana perbaikan selanjutnya, kita bahas lagi besok. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini. Denganku masih perlu sopan-sopan begitu. Jian, kenapa kamu datang ke sini? Bibi, aku dengar Beichen segera akan mengambil alih grup, aku di luar negeri. Sudah belajar manajemen bisnis bertahun-tahun, mengumpulkan banyak pengalaman. Jadi berpikir untuk kembali ke dalam negeri membantu.
Bu, Cian beberapa hari ini membantu saya menghitung bisnis inti perusahaan. Menemukan beberapa sektor memang ada celah. Tunggu setelah rapat dewan direksi 2 hari lagi, saya akan rencanakan menanganinya. Baiklah, Cian. Terima kasih banyak. Ini dia Fang Cian. Teman masa kecil Huo Beichen. Juga dibesarkan di mata nenek, sayangnya. Nenek sampai sekarang tidak tahu bahwa Fang Cian ini sejak kecil sudah punya niat tidak baik terhadap nenek, ayah mertua yang cerdik dan perhitungan. Sudah tahu hal ini sejak lama. Malah memanfaatkan Fang Cian karena hal ini. Menariknya ke kapal pencuri yang sama. Melihat pesanan Wen Clan dekat pada Huo Beichen. Hanya di rapat dewan direksi. Menfitnah nenek berselingkuh dengan Fang Cian. Dan membantu Fang Cian memindahkan harta perusahaan. Setelah mendorong nenek ke pusat badai masalah, dia bisa dengan mudah membuang nenek dan merebut harta keluarga. Setelah nenek bangkrut, Fang Cian ini masih berperan sebagai pacar muda, setiap hari mengajak nenek keluar bertemu. Akhirnya memanfaatkan kesempatan menipu nenek ke dalam villa yang terbengkalai. Mengikat dan menyiksa selama beberapa hari, ya ampun Tuhan. Alur cerita apa yang gila sekali ini? Jangan mendekat. Pergi kamu. Bagus sekali kamu, Fang Cian. Aku menganggapmu sebagai saudara. Kamu malah berani bermimpi jadi ayahku. Bibi, Beichen, ada apa ini? Tidak apa-apa. Hari sudah tidak pagi lagi. Cepat pulang istirahat. Oh, baiklah. Sampai jumpa besok, Bibi. Saya akan pamit dulu. Bu. Aku benar-benar gak nyangka Fang Cian ini ternyata sampai segila ini. Kalau yang Yuyu bilang itu benar, kamu mau gimana? Song Mingxiu si tua bangka ini. Berani-beraninya ngakalin aku, emangnya aku lemah? Mereka bukan cuma diam-diam mindahin aset, tapi juga jadikan ruang ganti mal buat tempat main. Song Mingxiu malah diam-diam pasang kamera tersembunyi, rekam adegan-adegan yang gak pantas itu. Semuanya. Beichen, kamu ingat nggak Yuyu bilang? Song Mingxiu di ruang ganti itu pasang kamera tersembunyi? Coba kamu cari cara dapetin videonya. Kalau benar kayak kata Yuyu, dia mau nodain aku di upacara pelantikan, pasti aku bikin dia jatuh dan hancur. Pak Song, bertahun-tahun ini Bapak dan Direktur Huo pimpin grup Huo. Berkembang pesat, sekarang malah besarin anak. Muda berbakat buat nerusin bisnis. Kali ini dapetin order dari Wen Group, masa depan grup Huo. Pasti nggak ada yang bisa ngalahin. Apa sih? Cuma laki ambisius yang hidup numpang. Kalau nggak ada bantuan keluarga Huo, mana mungkin dia kayak gini? Katanya sih, beberapa hari lalu malah berebut order Wen Group sama anaknya sendiri. Dulu di depan rumah Huo, dia berlutut 3 hari 3 malam. Baru nenek setuju dia masuk. Sekarang perusahaan yang udah di depan mata, malah diwarisin ke anak. Wajar aja kalau dia berebut. Hadirin semua, pencapaianku sampai hari ini benar-benar nggak lepas dari dukungan grup Huo. Kingman, bertahun-tahun ini, kita sibuk kerja terus, nggak ada waktu buat nemenin satu sama lain dengan baik. Sekarang udah bagus. Ada Beichen yang urus grup. Kita akhirnya ada waktu buat ngebalikin. Penyesalan waktu muda dulu. Apa dia mau balikan? Song Mingxiu si. Lelaki ambisius numpang hidup ini, dulu waktu ngejar mertua. Kaos kakinya masih bolong-bolong, sekarang pakai jas rapi. Dandan keren tapi mulutnya nggak bisa ngomong. Satu kata jujur aja nggak bisa. Ih. Selanjutnya, mari kita sambut wakil direktur grup Huo, Song Mingxiu untuk menyampaikan pidato. Semua orang, saya yakin kalian semua sudah mendengarnya. Dulu saya Song Mingxiu hanyalah seorang pelajar miskin yang lulus ujian dari desa pegunungan. Saat itu, saya tidak punya uang sepeser pun. Hanya satu yang saya punya, yaitu hati yang mencintai Kingman. Kemudian, ketika Kingman yang berasal dari keluarga bangsawan memilih untuk bersama saya tanpa ragu-ragu, saya sudah memutuskan, seumur hidup saya pasti akan berbuat baik padanya. Selama bertahun-tahun ini, saya juga selalu menepati janji itu. Semakin banyak pengantarannya, semakin menyakitkan serangannya nanti. Pemenang piala film, silakan mulai pertunjukanmu. Tapi, yang sama sekali tidak saya duga adalah istri yang saya cintai selama lebih dari 20 tahun. Ternyata dia berselingkuh dengan teman masa kecil anak saya. Dan diam-diam memindahkan aset, berencana kabur bersama kekasihnya. Benarkah Kingman berselingkuh? Keluarga Huo kita tidak bisa menerima perilaku yang merusak nama baik keluarga seperti ini. Tuan Huo, mengenai tuduhan pemindahan aset, apa yang ingin Anda jelaskan? Ini benar-benar fitnah dan fitnah belaka. Song Mingxiu, kenapa kamu mau menjelekkan saya? Bibi. Saya tahu saya tidak punya hak.
untuk berbicara di sini. Tapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Melihat paman terluka seperti ini olehmu. Beberapa hari yang lalu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anda dengan teman kecil kakak Beichen. Fang Qian bersikap akrab, bahkan masih membicarakan cara memindahkan aset perusahaan. Bibi, apakah yang kamu lakukan ini pantas untuk paman? Wah, sepasang kekasih ini benar-benar orang jahat yang mengadu duluannya. Demi merebut harta, bahkan di depan banyak orang. Bicara omong kosong. Semoga ibu mertua jangan sampai pingsan karena marah. Kalau tidak, alur cerita gila Fang Qian itu harus dimulai lebih cepat nih. Kau bilang, apa ibu benar-benar dengan teman kakak? Kalian berdua diam. Tuan Huo, saat seperti ini, kau suruh putramu keluar. Mewarisi harta, apa itu untuk persiapan nanti? Pemindahan aset? Cukup. Jangan kalian terlalu mudah percaya omongan orang dan ngomong sembarangan di sini. Apakah bisa meragukan integritas Kingman? Berdasarkan pemahamanku tentang Kingman, dia sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian berdua hanya omong kosong tanpa bukti. Ada buktinya? Semuanya Ini semua. adalah yang kurekam dengan mengambil risiko. Aku tahu, melakukan ini pasti akan menyinggung keluarga Huo. Tapi aku benar-benar tidak bisa hanya diam melihat. Aset grup dikuras, sementara semua orang dibodohi. Wah, akting Jiang Qian ini hampir menyamai antagonis wanita pendek umur, HMPH. Selalu membela ayah mertua. Ternyata dia adalah putri dari cinta pertama ayah mertua dengan orang lain. Setelah cinta pertama meninggal, ayah mertua memperlakukan Jiang Qian sebagai pengganti. Dan berusaha membuatnya merayu Huo Beichen agar dia bisa tinggal di keluarga Huo dengan wajar. Jiang Qian demi bertahan hidup tentu harus memegang erat kaki ayah mertua ini. Song Mingxiu, kamu membongkar hal-hal tanpa bukti ini di depan para pemegang saham dan sesepuh keluarga. Apakah tidak malu kalau belum cukup? Ibu, aku tahu. Aib keluarga tidak boleh dibuka keluar. Hal-hal ini seharusnya kita selesaikan sendiri di dalam. Di rumah, tapi di Huo Group. Kalian semua memihak Huo Kingman. Aku benar-benar tidak ingin melihat kepentingan pemegang saham dirugikan. Karena itu mengambil langkah ini, Huo Kingman. Ternyata diam-diam mengalihkan aset. Apakah grup ini hanya milikmu sendiri? Hah? Direktur Huo, hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Ya. Berikan kami penjelasan. HMPH dan Feng Yu. Cara memfitnah ini benar-benar licik. Membuat ibu mertua menanggung kesalahan pengalihan aset mereka. Setelah grup bangkrut, serangan para pemegang saham akan sepenuhnya mengarah ke ibu mertua, nanti ibu mertua. Untuk menutupi lubang, bukankah hanya bisa pergi menari di Crazy Horse Show di luar negeri? Kakak, sekarang bagaimana? Kalau memang tidak ada jalan lain, aku akan pergi minta ampun pada kakak Yang. Dasar tidak berguna. Berhenti. Tenanglah. Semuanya sudah dalam kendali kami. Song Mingxiu, sudah puluhan tahun kita saling mendukung. Kau sungguh-sungguh ingin menghancurkan ikatan suami istri kita? Tanpa ampun ingin menfitnahku. Kau dan Fang Xian itu, saat melakukan hal mesum, pernahkah kau memikirkan perasaan di antara kita? Baik, kau bersikeras aku mengkhianatimu. Maka aku akan lihat hari ini siapa yang mempermalukan diri sendiri. Hadirin sekalian, di dalam ini Adalah semua bukti perselingkuhan Huo Kingman. hari ini, aku akan perlihatkan kepada semua orang bagaimana Huo Kingman Bersekongkol dengan Fang Qian. selangkah demi selangkah Melahap aset grup. Song Mingxiu, Aku sarankan kau pikir matang-matang. jika layar ini dibuka dan ternyata memutar hal lain, wajah tuamu ini tak akan ada tempatnya. Ibu, Aku sadar ini akan menyakiti semua orang. Tapi justru karena aku mengutamakan perasaan dan terus bersabar, membuat Huo Kingman semakin menjadi-jadi. membuat kepentingan grup menderita kerugian besar. Hari ini, aku harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Bibi, Paman selalu memikirkan Anda, segala hal selalu. Mengutamakan perasaan Anda. Terakhir kali untuk sebuah proyek, membuat proposal siang malam. Sampai pingsan kelelahan, tidak mengizinkanku memberitahu Anda. Karena takut Anda khawatir. Tapi Anda, bagaimana bisa Anda melakukan begitu banyak hal yang merugikan Paman? Sudahlah.
Dia jelas-jelas bermain dengan pelayan wanita sampai tekanan darah melonjak. Dan tertular penyakit. Aduh, untungnya nenek sudah lama pisah kamar dengannya. Kalau tidak pasti ikut kena musibah. Song Ming-siu, isi flash disk ini tidak boleh diputar. Kalau tidak, perasaan dan keluarga kita akan hancur. Sekarang kau tahu takut? Sudah terlambat. Hari ini, aku akan di hadapan semua orang. Di hadapan semua orang. Membongkar wajah palsumu ini. Song Ming-siu, aku melahirkan anak untukmu, membantumu mengelola perusahaan, kamu sungguh tidak memberi sedikit pun muka untukku. Kamu pikir aku mau? Hah? Tapi tindakanmu sekarang sudah melanggar parah kepentingan. Ribuan karyawan dan pemegang saham grup ini. Hari ini, aku harus memberi penjelasan pada semua orang. Wah, ini adegan panas apalagi. Sungguh memalukan, kemampuan segini aja. Berani-beraninya selingkuh, bikin mata perih. Kakak Kian, foto di atas itu kamu. Tidak, jangan, cepat matikan. Bukan. Cepat matikan. Tadi di video, sepertinya Direktur Song dan Nona Jiang Ya. Ternyata beberapa hari lalu, Kingman sudah menemukan kecuranganmu. Song Ming-siu, kamu kejam sekali. Untunglah kekuasaan manajemen grup tidak diserahkan ke tanganmu. Kakak Kian dan ayah ternyata benar-benar. Tak disangka. Dia ternyata orang seperti ini tidak benar. Kamu, pasti kamu yang melakukan hal ini. Untuk memfitnahku kan? Sungguh makin tak tahu malu makin tak terkalahkan. Sudah mau dihajar mati, masih mau menduduki posisi moral tinggi. Tidak takut jatuh mati. Song Ming-siu, sampai saat ini, kamu masih menuduh orang lain. Apakah kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Ibu, jangan tertipu olehnya, video ini. Pasti palsu. Song Ming-siu, kamu masih berani bilang aku menjebakmu. Kamu tak bisa melupakan cinta pertamamu itu, sudah itu saja. Masih menghasut putrinya untuk menggoda Bei Chen. Kamu benar-benar berani sekali. Apa? Jiang Qian adalah putri cinta pertama Direktur Song. Kukira dia tulus. Ada Huo Beichen. Sekarang ternyata ada maksud lain. Ini rencana matang untuk memakan habis keluarga Huo. Ini. Bagaimana kamu tahu ini? Dengan tipu muslihatmu yang sok tahu itu. Masih mau menyembunyikannya dariku. Kalian dari awal. Sudah bersekongkol untuk menjatuhkan keluarga Huo. Dan berusaha menjelekkan nama kami. Tujuannya adalah merebut harta keluarga Huo. Semua ini kami lakukan dengan sangat rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Bagus, Huo Kingman. Kau benar-benar mati-matian memfitnahku. Semua yang baru saja terjadi, pasti rekayasa Huo Kingman untuk menutupi kejahatannya. Song Ming-siu, kau pikir Aku sepertimu. yang bertempur tanpa persiapan. Bei Chen, ini adalah Catatan detail Song Ming-siu dan Jiang Qian. mentransfer aset perusahaan. Setiap dana mengalir ke akun pribadi mereka di luar negeri. Song Ming-siu, rupanya kalianlah kutu yang menggerogoti aset perusahaan. Tidak heran pendapatan perusahaan terus turun belakangan ini. Ternyata uangnya masuk ke kantong mereka. Wah, ibu mertua memang pantas jadi orang terkota. Muda bisa menaklukkan dunia bisnis Tiongkok. Setelah menikah bisa melahirkan anak tampan. Tinggi 180 cm dengan 8 perut six-pack. Tua masih bisa kemat horse. Menghajar pasangan mesum. Mulai sekarang, saya umumkan pembatalan pernikahan dengan Song Ming-siu. Setiap dana yang ditransfer pasangan brengsek ini akan saya kembalikan melalui jalur hukum. Mulai sekarang, ketua grup Huo akan dijabat oleh putra sulung saya, Huo Beichen. Tidak, ini tidak mungkin. Semua ini seharusnya milikku. Kau yang mengacau. Huo Kingman selalu menuruti perkataanku. Sejak kau datang ke keluarga Huo, semuanya berubah. Pasti karena kau. Aku.
Kau baik-baik saja? Kak, kakimu sembuh? Kok tiba-tiba bisa berdiri? Ini tidak mungkin. Kadang kalau terlalu marah, bisa berdiri juga. Bersih-bersih sampah. Ada masalah? Semua, di bawah kepemimpinan saya, keluarga Huo pasti akan semakin maju. Adapun beberapa parasit yang ada, yang harus dibersihkan. Tidak akan ada yang tersisa. Pengawal, bawa keluar kedua makhluk tak tahu malu ini. Buang mereka keluar untukku. Walking Man, kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ayo makan. Hahaha, terima kasih banyak, semuanya. Paman Wen, sungguh terima kasih atas kepercayaan Anda menyerahkan pesanan ini kepada Beijan. Keluarga Huo kami benar-benar berterima kasih. Orang tua seperti saya bisa hidup sampai hari ini, duduk di sini. Semua itu berkat Yuyu dari keluarga kalian. Kalau bukan karena dia, Mungkin tulang tua saya ini sudah terkubur dalam tanah. selain itu, saya sangat percaya pada kemampuan Xiao Huo. Menyerahkan pesanan kepadanya. Saya yakin dia pasti bisa membawa kemenangan ganda bagi kedua keluarga kita. Baiklah, cukup bahas itu. Mari bersulang, selamat bekerja sama. Bos Huo muda, coba cicipi hidangan yang dibuat oleh koki privat kami. Terima kasih, saya bisa sendiri. Yuyu, coba cicipi udang ini. Baru tiba hari ini dengan pesawat dari Prancis. Yuyu, kapan mereka menjadi begitu akrab? Wah, ini makanan surgawi apa? Rasanya bahkan lebih enak dari buah persik di surga. Si Yuyu, bisakah kau perhatikan gaya pribadimu sendiri? Lihat dirimu sekarang, seperti orang kelaparan yang baru lahir. Aku suka. Urus saja urusanmu sendiri. Hanya kau yang gayanya bagus sepanjang hari berlagak. Tidak capek juga? Kalau bukan karena uang, aku tidak akan memilih menikah dengan orang munafik sepertimu. Kau berani memakiku? Apa aku salah? Kau. Dia menikahi Huo Beichen karena uang? Itu berarti aku masih punya kesempatan? Sorot mata Wenran ini tertarik pada Huo Beichen? Kalau bisa membuat Huo Beichen bersama Wenran, apakah aku bisa bercerai lebih awal dan mendapatkan harta? Kakak kedua. Apakah Kak Yuyu benar-benar akan bercerai dengan kakak sulung? Tidak boleh. Kita harus menjaga kakak sulung dan Kak Yuyu. Jangan sampai orang luar punya kesempatan. Kak Wenran, katanya kamu jago banget melukis. Bisa bawa kami lihat? Ayo dong, kami udah lama pengen lihat. Ayo. Ayo. Huo Beichen. Karena kamu begitu nggak suka sama aku, mending kamu dekati Wenran aja. Aku lihat dia suka banget sama kamu, nanti di depannya. Coba tunjukin pesona mematikanmu itu. Pasti dia bakal jatuh cinta. Maksud kamu apa? Aku suruh kamu godain dia. Lagian, pernikahan kita kan diatur, nggak ada dasar cinta. Daripada tiap hari ribut, mending cari orang yang cinta kamu, buat habiskan sisa hidup. Gak bisa. Kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Bukan itu maksudku. Maksudku, aku gak bisa di bagian itu. Masa sih? Bukannya aku udah sembuhin kaki ketiganya waktu itu? Jangan-jangan gagal? Kayaknya malam ini harus diperiksa dengan teliti. Beneran gak bisa apa? Jangan sembarangan. Huo Beichen, tenang aja. Aku pasti sembuhin masalahmu itu. Cepetan deh dekati Wenran. Kebetulan aku bisa deketin Wensu. Kita berdua nggak saling ganggu. Udah, sepakat aja. Coba, enak banget. Si imut ini bikin rusak rencana kita. Kok masih bisa di sini? Makan enak, minum enak. Santai, dia nggak bakal lama sombongnya. Campurin ini ke minuman mereka.
Hari ini aku mau bikin mereka hancur. Pelayan, tolong antar 2 gelas ini untuk Wensu dan Xiuyu. Siap. Tuan Wen, Nona Si, ini minuman kalian. Makasih. Aku minum buat kamu, terima kasih udah selamatin kakekku. Senang banget bisa kenal orang semenarik kamu. Kenapa jadi sopan banget? Ayo bersulang. Kamu ngapain? Huo Beichen, kenapa kamu minum anggurku? Cewek minum anggur kebanyakan. Nggak aman. Sok tahu urusan orang. Kok tiba-tiba panas banget ya? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku cuma tiba-tiba agak panas, aku mau naik ganti baju. Kamu gini nggak boleh. Aku antar kamu. Si Yuyu, kamu berhenti. Xiuyu, kamu tunggu aja diusir dari keluarga Huo. Diusir keluar. Ah, panas banget. Ah. Yuyu, aku panas banget. Cepat. Susah banget, cepat. Cepat bantu aku. Yuyu. Aku juga nggak tahan, cepat selamatkan aku. Muka memerah. Napas tersengal-sengal. Mereka ini kena obat perangsang. Bahaya, ini masalah di anggurnya. Ada yang racuni anggurnya. Panas banget, Yuyu, cepat bantu aku. Aku bantu kamu netralkan racunnya. Sudah, nggak apa-apa. Tidur sebentar pasti sembuh. Wah, ini makhluk apa sih di dunia ini? Badan ini, wajah ini, kalau belum pernah tidur terus cerai. Bukannya sayang banget? Jangan gerak, nurut. Aduh. Semua ada di sini, hahaha. Dia kok datang? Song Mingxiu, kamu kesini buat apa? Pak Wen, jangan marah dong. Aku datang hari ini, bawa hadiah besar buat kamu. Song Mingxiu, kalian berdua masih berani keluar? Gimana? Malu-maluin belum cukup ya? Tante, mendingan kamu urusin anak mantu kesayanganmu itu. Daripada sibuk ngomongin kami di sini. Udah ngapain aja sih? Maksud kamu apa? Aduh. Sekarang, Xiuyu, mungkin sudah telanjang dan berguling di ranjang. Dengan yang Master Wen, tak peduli dunia ini. Tuan Wen, tadi di lantai atas saat bersih-bersih. Aku mendengar suara ranjang dari kamar di ujung koridor. Ada suara ranjang. Apa? Hah, mana mungkin? Tidak mungkin, Yuyu dan Wensu. Pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Benar. Wensu punya 100 nyali sekalipun, dia tak berani menyentuh Yuyu sedikit pun. Kalian memfitnah dan menyebar rumor di depan umum. Apa maksud kalian terhadap Wensu dan Yuyu? Tidak percaya, ya?
Tuan Wen, lihat, apa ini? Ayo, ayo, ayo. Kalian juga lihat, apa ini? Apa? Ini benar-benar nyata. Ini memang Nona Si dan yang Master Wen. Bukankah Nona Si sudah menikah dengan CEO Huo? Kenapa berpelukan dengan yang Master Wen? Tunggu, di mana kakakku? Iya, kakak tadi masih di sini. Huo Beichen, Jangan-jangan dia menemukan. perselingkuhan Wensu dan Xiu dan berlari untuk bertarung dengan mereka. Hahaha. Tidak, kita harus segera mencarinya. Lantai atas ini sepi sekali. Mana ada hal-hal kotor? Seperti yang mereka katakan, Kurasa, kalian berdua binatang ini yang mengarang cerita. Dan berbicara sembarangan. Nenek Huo, kakek Wen, kalian jangan lagi menipu diri sendiri. Lebih baik siapkan obat penurun tekanan dan pil jantung. Jangan sampai nanti tidak tahan dan pingsan. Itu tidak baik. Tutup mulutmu yang jelek itu. Benar, jangan bicara sembarangan. Semua, jangan marah. Kami berdua hanya mengingatkan dengan baik. Konyol. Song Ming Siu, jika kalian berdua terus bicara sembarangan, hati-hati. Kupatahkan kaki kalian berdua. Tuan Wen, jangan keras kepala lagi. Sekarang akan kuperlihatkan apa yang dilakukan putramu dan Xiu yang begitu terang-terangan. Siapa bilang kau tidak bisa? Tadi kan kau hebat-hebatnya. Dia lagi muji aku, sama-sama kena obat birahi. Dia pilih Ngeko Wensu, malah tidur sama aku. Pasti dia suka sama aku. Ngapain ketawa? Gak apa, cuma aku rasa. Tadi performanya kurang maksimal. Hah? Si Yuyu, kejadian kayak gini selanjutnya. Serahkan aja ke aku yang ambil inisiatif. Perawan emang ribet. Kalian kok ada di sini? Ini, kok kalian berdua? Kami suami istri mau tidur. Harus minta izin kalian dulu? Ternyata hubungan mereka gak bermasalah. Aku seharusnya gak berharap. Pada Huo Beichen, Wensu mana? Wensu di kamarnya sendiri, dong. Masa sih? Aku jelas lihat kamu sama. Wensu masuk kamar bareng. Kamu buta ya? Siapa bilang? Aku sama Wensu terus barengan? Aku lihat sendiri. Aku taruh obat di minumanmu dan minuman Wensu. Kalian berdua harusnya. Jadi, kalian ngaku ya? Kalian yang taruh obat di minuman. Mau merusak nama Yuyu. Sama Wensu. Song Ming Siu, kamu emang jahat banget. Urusanmu sendiri. Berantakan, sekarang berani ganggu orang lain. Enggak ini, aku gak gitu tadi kan. Kian ngomong sembarangan, jangan percaya. Song Ming Siu, sepertinya pelajaran dari keluarga Wen. Masih kurang keras buatmu, dasar orang. Gak ketemu peti mati gak nangis. Ayo tangkap. Dua orang nekat ini, hukum cambuk. Pak Wen, Lepasin. Aduh. Perutku. Dia, Dia keguguran. Kian gimana Kian? tolongin anakku. jangan. Anaknya jangan kenapa-napa, ini darah dagingku. Basa-basi. Darah daging? Sekarang ku perlihatkan. Kian yang baikmu akan melahirkan. Apa sih? Aku bisa bantu selamatkan bayinya. Kamu cuma gadis desa, bahkan gak punya izin praktek. Jangan sok-sokan di sini. Xiu, jangan kira aku nggak tahu. Kamu cuma mau cari kesempatan bunuh bayi di perutku. Aku mau ke rumah sakit. Cih, Kalian meremehkan Kak Yuyu. Kak Yuyu juga gak mau bantu kalian. Ambulans, cepat panggil ambulans. Sini ke rumah sakit terdekat butuh sejam. Dia pendarahan parah, ke rumah sakit nggak bakal keburu. Song Ming Siu, kalau nggak biarin Yu bantu, Kian yang baikmu dan anak kandungmu bakal nggak selamat. apa? Kian. Yuyu, Maaf tadi aku salah. tolong selamatkan mereka, selamatkan anakku.
Tadinya masih meremehkan. Sekarang tahu minta tolong Kak Yuyu. Aku bisa bantu, tapi jangan salahin aku nanti. Kamu harus siap mental dulu. Oke. Kian, Astaga, darah di kaki Jiang Qian. Langsung hilang. Kak Yuyu keren banget. Bayinya udah aku selamatkan. Tapi Jiang Qian kena shock. Harus melahirkan lebih cepat. Apa? Mau melahirkan sekarang? Angkat dia ke tempat tidur. Cepetan. Ya Tuhan, tolong lindungi. Lindungi Kian supaya lahirin 2 anak laki-laki gendut. Jangan ngomong dulu, kalau nggak semuanya laki-laki gendut. Apa maksudmu? Anakku Song Mingxiu. Tentu mirip aku, Walking Man. Kamu cuma iri Kian lebih muda dan cantik darimu. Bisa lahirin anak laki-lakiku. Aku memang nggak bisa lahirin anak kayak Qian. Yang di perutmu itu. Lahir. Kian. Selamat ya, ibu dan anak selamat semua. Bagus sekali, aku punya anak laki-laki lagi. Cepat lihatlah, anakmu yang putih gemuk itu. Anak laki. Ini, anak ini kok hitam sekali? Anak putih gemuk? Menurutku, itu monyet hitam kurus. 2 orang Tionghoa malah melahirkan anak negro. Mungkin memang bukan anak orang Tionghoa, ya. Song Mingxiu, harapanmu punya anak putih gemuk, sepertinya cuma terwujud setengah. Si Yoyo, ini sebenarnya bagaimana sih? Anak ini punya darah negro. Kamu nggak lihat? Nggak mungkin. Aku Song Mingxiu. Tionghoa tulen, mana mungkin punya darah negro? Apa anehnya? Berita udah lama melaporkan. Sepasang kembar punya ras berbeda. Itu karena ibunya dalam 24 jam. Tidur dengan pria berbeda. Apa? Jiang Qian, kamu bilang. Apa kamu selingkuh di belakangku sama bule itu? Aku nggak. Aku benar-benar nggak selingkuh sama kamu. Itu semua si Yoyo. Dia yang ngomong sembarangan. Omong kosong. Anak negro itu udah ada di situ. Masih mau jelasin apa lagi? Song Mingxiu, berani-beraninya kamu pukul aku? Gue pukul kamu kenapa? Dasar cewek brengsek. Gue udah nafkalin kamu bertahun-tahun. Sekarang kamu berani selingkuhin gue. Aku baru aja melahirkan, kamu langsung berani mukul aku? Nggak takut aku lawan kamu mati-matian? Pasangan brengsek. Kalian berdua, di keluarga Wen kami. Bikin ribut kayak ayam terbang anjing lari, nggak karuan. Sekarang, aku suruh orang. Usir mereka keluar. Tunggu dulu. Menurutku, mending berita pernikahan. Pasangan brengsek ini kita umumkan. Biarkan mereka terkunci selamanya, saling sengsara seumur hidup. Bagus. Soal cara ngerjain pasangan gelandangan, emang nenek yang jago. Aku langsung suruh orang atur. Aku jamin besok. Headline seluruh kota pasti berita ini. Mingxiu, akhirnya kamu pulang. Sekretaris Su, kok kamu kesini? Mingxiu, coba lihat. Aku bawain kamu barang bagus apa. Ini. Ini dokumen rahasia grup Huo. Sebelum keluar dari Huo Group, aku curi semua dokumen rahasia mereka. Dengan ini, cukup buat kita bangkit lagi. Bagus banget. Sayangku, hanya kamu yang paling peduli padaku. Song Mingxiu, kalian sedang apa? Apa hubungan kalian berdua? Jiang Qian, kamu ini wanita yang melahirkan. Anak haram campuran, berani-beraninya ikut campur urusan kami. Kamu, Mingxiu, kalau kamu bersamanya, hanya akan jadi beban. Akulah yang bisa membawamu kembali ke puncak dunia. Song Mingxiu, aku sudah melahirkan anak untukmu. Berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku. Kamu masih berani menuduhku? Aku malah jijik kamu sudah dinodai. Oleh bule, HMPH. Jangan berulah di sini, Mingxiu. Cepat buang dia dan 2 anak haram ini. Jangan mengganggu pandanganku. Sayang. Bisakah yang ini jangan dibuang?
Kan darah dagingku sendiri. Darah daging? Bagaimana kamu yakin ini anakmu? Menurutku, dua anak ini jelas-jelas adalah anak haram Jiang Qian. Dan pria lain. Siapa yang kau sebut anak haram? Ya kamu? Kamu? Kalian berdua berhenti berkelahi. Wah, Tuan Huo sungguh tampan. Nona Shi dan Tuan Huo berjalan bersama, sungguh serasi. Tentu saja, kakakku dan Kak Yu memang pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Benar-benar serasi. Para tamu undangan, sahabat, hari ini adalah hari bahagia. Grup Huo, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut chairman baru Grup Huo, Bapak Huo Beichen. Bagus. Selanjutnya, mari kita persilakan chairman sebelumnya, Bapak Huo, untuk melaksanakan upacara serah terima. Berhenti semua. Dia datang untuk apa? Song Mingxiu, kenapa dia datang? Apa dia datang untuk cari masalah? Song Mingxiu, kenapa kamu datang? Anakku yang baik, hari ini aku datang tentu untuk merebut kekuasaan. Hadirin sekalian. Grup Huo, sekarang semua dokumen rahasia ada di tangan kami. Aku adalah orang yang memegang dokumen paling rahasia Grup Huo. Apa? Dokumen rahasia dicuri? Kalau ini benar, Grup Huo bisa hancur. Iya, bagaimana ini? Huo Beichen. Sekarang, tanpa dokumen rahasia ini, Grup Huo seperti kehilangan produktivitas intinya. Perusahaan Huo sekarang hanyalah sebuah kerangka kosong yang hampir runtuh. Jabatan Presiden Direktur hanya boleh jadi milikku. Song Mingxiu, ternyata niat jahatmu masih belum hilang. Kau tidak berpikir hanya dengan omong kosongmu. Bisa merebut kelompok ini kan? Yang ada di tanganku ini adalah selama bertahun-tahun kelompok Huo. Seluruh kerja kerasmu. Teman-teman, coba kalian katakan, seorang pria yang bahkan tidak bisa menjaga rahasia inti perusahaan yang paling penting, apa hak dia? Duduk di jabatan Presiden Direktur? Song Mingxiu, apa kau begitu yakin? Aku tidak menyiapkan strategi penanganan sebelumnya. Apa maksud ucapanmu itu? Song Mingxiu, aku sudah tahu. Kamu akan menggunakan dokumen rahasia untuk memeras keluarga Huo. Jadi, aku sudah memberitahu keluarga Huo jauh-jauh hari. Kau, apa yang kamu katakan? Song Mingxiu, dokumen rahasia yang kamu pegang itu sudah lama ditukar diam-diam oleh Jiang Qian. Yang ada di tanganmu hanyalah sekumpulan kertas bekas. Tidak mungkin. Jiang Qian, kau brengsek. Kau berani mengkhianatiku. Semua ini adalah hukuman yang pantas kamu dapatkan. Aku akan bunuh kamu, Song Mingxiu. Kamu terlibat dalam beberapa kasus cedera badan yang disengaja dan kasus pencurian komersial. Sekarang kami menangkapmu sesuai dengan undang-undang. Jangan lepaskan aku. Jalan. Teman-teman sekalian, barusan hanya ada sedikit gangguan kecil. Upacara pelantikan, lanjutkan. Beichen, mulai hari ini, kelompok Huo. Secara resmi aku serahkan padamu. Aku percaya kamu bisa memimpin kelompok Huo menuju dunia yang lebih luas. Terima kasih, Bu. Aku Huo Beichen. Di sini aku berjanji. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Aku akan membuat kelompok ini menuju langit yang lebih luas. Kenapa tidak aku sadari sebelumnya? Cara Huo Beichen bekerja sangat menarik. Punya suami seperti ini. Apalagi aku anak muda. Teman-teman sekalian, sebelum upacara serah terima secara resmi berakhir, aku punya satu hal yang ingin diumumkan. Xiu Yu,
Aku sudah secara resmi mengalihkan seluruh sahamku kepadamu. Anda akan menjadi pemegang saham terbesar Huo. Aku tidak bermimpi kan? Ini bukan mimpi. Semua ini memang pantas kamu dapatkan. Tanpa kamu, aku Huo Beichen tidak akan bisa sampai di titik ini. Keluarga Huo dan grup Huo sudah pasti dihabisi-habisan oleh orang luar. Nona Shi memang sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Huo. Ekuitas ini, dia memang pantas mendapatkannya. Sayang, aku cinta kamu, tapi aku lebih cinta uangmu. Aku pasti akan cari uang sebanyak-banyaknya untukmu. Kembaran baper, kakak Yuyu dan kakak senior manis banget. Mulai sekarang, aku akan jadi pelindung paling setia mereka. Oke,